Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alumni SMA 70. Kami dari Biro Hukum IKAlumni SMA 70. Sekarang lagi di daerah Mega Kuningan, tepatnya di Menara Raja Wali lantai 8. Mau ngapain sih kita di sini? Kita di sini sekarang ingin berkunjung ke salah satu alumni hukum dari SMA 70 Jakarta yang sudah punya kantor nih di Badranaya Partnership di Menara Raja Wali lantai 8. Mau tahu kita mau ngapain di sini? Yuk ikutin keseruannya. Come on. Nah, kita sekarang mau berkunjung ke kantor Badranaya Partnership punyanya Alumnus 70. Lihat nih logonya. Mewah kan? Oke, kita langsung masuk ya. Kita gerebek. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bang. Apa kabar sahabatku? Siap. Selamat datang, Bang. Terima kasih sudah menyambut kami. Siap, dengan senang hati. Ya, ini alumnus SMA 70 ya, Mas Birawa. Salam kenal, teman-teman. Selamat datang. Oke, Mas Birawa ini yang punya kantor nih, tuan rumah Badranaya Partnership. Oke, jadi Mas Birawa, kita dari Biro Hukum Ikatan Alumni SMA 70 ya, Siap. Alumni 70, punya program namanya Getah Apul. Maaf ya kalau rada-rada namanya maaf ya. Keren banget itu, Bang, namanya, Bang. Getah Apul itu grebek kantor alumni hukum 70. Siap. Nah, kita sekarang grebek Badranaya, kita pengen ngobrol nih sama Mas Birawa kan. Siap, Kita dibetul, pengen Bang. Mas Birawa berbagi nih ke siswa SMA 70 dan juga alumni 70. Siap. Oke, kita ngobrol di mana nih sekarang? Kita langsung masuk di ruang meeting aja. Oke. Ayo, kita ikutin. Ayo, selamat datang, teman-teman. Yuk, mari. Ya, alumni 70, kita kembali lagi ke Getah Apul. Sekarang kita sudah ada di ruang meetingnya Badranaya Partnership ya, punyanya Mas Birawa. Nah, kita tadi bilang kan mau ngobrol-ngobrol, jadi kita ngobrol santai aja ya, Siap, Mas Birawa. Soalnya penontonnya juga ada Gen Z nih, jadi Ya. kita pengen santai-santai aja, nggak usah kaku-kaku ya. Ya. Oke, kita nostalgia dulu ya, Mas Birawa, ke zamannya Mas Birawa sekolah dulu Ya, Bang. di 70. Mas Birawa waktu itu angkatan berapa, Mas? Di Dulu 70? tuh aku masuk sebetulnya pas dari kelas 2. Oh, Malaysia. pindahan ya? Pindahan. Oke. Jadi dulu dari Senegal, Afrika Barat, pindahan, terus lalu masuk di SMA 70 tuh di kelas 2, kelas inter. Oke, KI. oke. Itu sekitar tahun 2009. Setelah itu lulus di tahun 2011. Oke. Setelah 2011 baru lanjut kuliah di Jogja. Oke. Berarti kalau lulus 2011 tuh nama angkatannya apa? Kalau kita dulu tuh Pasopati Plaveta. Pak Sofati yang cowoknya, Ya, yang kowosnya, cowoknya. Ya. Plaveta kewesnya ya? Ya, betul. Oke. Nah, terus Mas Birawa waktu itu ada nggak dikasih nama jelek? Nama jelek ada. Apa namanya, Mas? Dulu tuh namanya Ebi ya. Ebi. Iya. Kenapa tuh Ebi? Dulu sih sebenarnya kalau nggak salah pas di softball dulu sih. Jadi biar kadang kan Birawa dulu namanya nggak terlalu mudah ya buat dikenal atau diingat orang. Jadi ya udahlah biar cepet jadi Ebi gitu. Oh gitu. Iya. Di 70 dulu kegiatannya apa aja Mas Birawa? Ekskulnya atau kegiatan lainnya? Dulu sih karena dulu di KI ya dan langsung masuk ke kelas 2 belum ada kesempatan nge-explore semua ekskul. Nah, tapi karena kebetulan teman-teman di kelas waktu itu mereka banyak yang aktif di softball, ekskul softball, akhirnya join lah di softball. Oke. Terus ada juga teman di kelas gue dulu, dia aktif di BAC, Bulungan Arts Club ya kan. Oke. Akhirnya sempat diajakin dan coba-cobalah di BAC, tapi lebih aktifnya sih di softball ya. Ada nggak dulu pengalaman paling seru atau berkesan lah ketika dulu sekolah di 70? Banyak sih sebenarnya selain dari softball itu sendiri karena itu baru pertama kali nyobain cabang olahraga softball ya. Dan di sana banyak belajar banget tentang olahraganya. Tapi dari segi kehidupan dan kultur SMA di Indonesia, khususnya di Jakarta, dari dulu di luar negeri terus sekarang pindah ke SMA negeri di Jakarta itu sangat berkesan banget karena banyak hal yang baru, tapi juga banyak teman-teman baru. Jadi semua pengalaman dan kenangan-kenangan indah di 70 tuh memorable banget. Tapi yang paling berkesan juga mungkin salah satunya karena waktu itu kita juga menjalankan kultur ya dari siswa dari angkatan perangkatan kita juga sempat mengadakan namanya launching tekas ya jaket angkatan waktu itu mau nggak mau kita harus ikut dan akhirnya kita turun ke jalan sama teman-teman angkatan yang lain sama anak Pasopati yang lain
walaupun kita bisa dianggapnya itu anak-anak yang introvert ya, karena kita KI ya, nggak terlalu bergaul sama teman-teman yang eksis yang lain ya, kita punya dunia sendiri. Tapi waktu itu kita ikut tuh pas launching, dan pertama kali punya pengalaman tubir ya di situ. Kita desek-desekan di Metro Mini, kita dikejar-kejar silop waktu itu, harus kabur ya kan. Terus tiba-tiba cari-cari cara buat melarikan diri dari polisi. Akhirnya ya itu jadi salah pengalaman yang berkesan sih. Kalau zaman-zaman SMA itu memang zaman-zaman paling indah juga. Kita jangan bahas terlalu dalam ke sana ya, karena itu kenangan nggak baik gitu, nggak boleh dicontoh ya. Baik tapi Oke, indah. kenangan nggak baik ya. Indah untuk dikenang tapi Indah jangan dikenang. untuk ditiru ya. Ya, Oke. betul. Jadi kita bahas ke yang lain Ya. gitu, 70 yang terakhir ya. Ya. Dulu kalau di 70 paling suka jajan di mana? Kalau jajannya di pedagang mana yang paling suka? Top 3-nya siapa? Kalau sebenarnya nggak ada top 3 sih, tapi aku lupa namanya siapa. Tapi dulu tuh paling sering kita jajan soto Betawi di kantin. Soto Betawi. Ya. Oke, Nya ya, Mak. Ya, kayaknya ya. Di situ lupa pokoknya soto Betawi, karena di sana juga porsinya kan gede ya, lumayan dan betul, banyak. Tapi betul. paling juara sih nggak ada yang ngalahin gondrong ya. Oke. Jadi di situ karena dulu kan pas dulu out sebelum bisa bawa motor sendiri kan. Antar pulang kan dijemput sama nyokap bokap kan waktu itu. Jadi kalau sore-sore sambil nunggu dijemput, ya nongkrongnya di gondrong. Di Gondrong. Di situlah kenal, ngobrol-ngobrol, lalu tetap kenal sama teman-teman yang lain di situ. Oke, biasanya kan di sampingnya Gondrong suka ada pedagang bakpao tuh. Iya. Bago, makan bakpao juga. Makan bapak juga tapi nggak setiap kali. sih. Oke. Berarti itu aja ya pedagang aja. yang paling berkesan ya. Iya, sisanya juga paling di jalanan Bulungan kan deket perempatan Blok M kan juga sana banyak jajanan-jajanan ya. Yes. Dulu sempat beberapa kali coba pulang naik Metro Mini ke rumah kan. Oke. Jadi dari sekolah kita jalanlah ke stasiun Blok M, Terminal Blok M. Oke. Jadi di sana dulu naik Kopaja tuh 47, itu langsung ke Sudirman di lantai pasar ini. Kalau dulu mungkin angker ya, jalan Iya. ke arah sana. Iya, makanya. Kalau sekarang siswa-siswa itu sekarang udah ada MRT. Udah ada di dekat MRT. SMA 6, Sekarang- nongkrong di dekat di Sekarang Gultik itu ada jalur bagus, Bang. Pokoknya itu udah metro, udah bis yang listrik ya. Iya. Tapi jalurnya sempet tamat. Yes. Sekarang udah jauh lah. Iya, Bang. Lebih lebih nyaman ya Iya, untuk iya. bersekolah dan berjalan-jalan di daerah Blok M dan sekitarnya. Iya. Sekarang kita berlanjut nih terkait perjalanan Mas Birawa untuk berkuliah hukum dan akhirnya memperoleh sarjana hukum. Ya. Nah, itu pengen ngambil kuliah di Fakultas Hukum itu keinginannya dari kapan? Apakah dari SMA atau dari SMP atau dari kapan, Mas Birawa? Sebenarnya sih mulai kenal sama hukum itu dulu pas akhir-akhir SMA ya, Bang. Oke. Karena kan Agit dulu berarti ya? pas Agit, karena dulu tuh gue di KI dari AUT itu programnya IPA. Nah di situ memang awalnya masih belum kepikiran mau ngambil jurusan apa. Rata-rata teman-teman gue di kelas sih mereka udah tahu nih ada mau ngambil kedokteran, ada mau ngambil teknik. Pokoknya jurusan-jurusan yang berbau engineering deh ya. Oke. Ada yang di UI, ITB. Nah tapi gue pertama kali tahu ada jurusan hukum itu pas baca-baca buku. Oke. Persiapan UN waktu itu kan kita sering ke bimbel ya. Dari bimbel dulu tuh sempat kuliah bimbelnya itu di BTA. SSC. SSC. Sony Sugiyama College tuh Oke. dekat sekolah kan. Oke. Nah di sana itu baru tahu kalau ada banyak program ternyata yang dipersiapkan buat teman-teman yang lagi mau ngelanjutin kuliah. Oke. Nah salah satunya di situ ada hukum. Ilmu hukum kok ini hukum kok. Waktu itu masih asing banget, jarang tahu kan karena anak IPA. Disitulah ngobrol-ngobrol sama guru waktu itu. Kalau program hukum itu ya belajarnya nanti tentang hukum, tentang masalah negara dan segala macam. Dan kok ini menarik bidangnya. Oke. Dari situlah mulai mendalami. Pas kita persiapan UN, persiapan juga buat waktu itu SNMPTN kan, ada yang undangan sama yang tertulis, tapi kita persiapan yang tertulis. Akhirnya udah tuh setelah tahu seluk-beluk tentang hukum pada saat itu ya, dengan pandangan terbatas, dengan pemahaman yang mungkin baru di kulitnya aja, akhirnya coba deh ambil hukum. Oke. Awal muasalnya di situ, Bang. Oke. Saat itu memang Mas Birawa akhirnya kuliah di Fakultas Hukum Fakultas Hukum UGM. UGM ya. Iya. Nah, ini
untuk informasi kita satu kampus waktu Iya. itu di FAUGM. Yang ngospek gue dulu di Jogja. Nah, makanya kita bisa ke acara ini nih karena UGM Connection. Gue UGM Connection. UGM dan 70 Connection. Betul banget. Oke. Nah, itu apakah hanya hukum pilihannya atau ada pilihan lain? Dulu hukum aja. Hukum aja. Jadi ya. dulu pas The only one. senam tertulis itu pilihannya hukum UGM pertama sama hukum UI. Waktu itu kenapa sempat ambil hukum UGM karena udah lama di Jakarta ya. Jadi waktu itu udah masa sekolah di Jakarta, kuliahnya ya daerah-daerah Jakarta juga kan. Jadi waktu itu coba deh ambil hukum yang di luar Jakarta. Salah satu opsinya adalah UGM waktu itu. Jadi waktu itu keterima UGM, Bang. Nah, tapi orang tua mungkin karena mereka pertama kali ngelepas anaknya kuliah, kan kebetulan gua anak pertama nih, Bang, dari 4 bersaudara. Waktu itu dari orang tua sempat ngedorong juga buat udahlah coba aja dulu simak UI. Kalau misalnya bisa kuliah deket ngapain jauh-jauh. Ya udah karena namanya petua orang tua kan. Akhirnya aku juga tuh, Bang, simak UI, Bang. Waktu itu ujiannya di SMA 3. Pilihannya cuma satu, hukum UI reguler. Udah waktu itu tes, ternyata lulus juga. Lulus juga. Waktu itu pas kita hasil simak UI-nya itu kan keluar tuh di Kompas Klasika. Ternyata nomor pendaftarnya keluar muncul. Sama di akunnya kan juga keluar kan tuh, Bang, hasilnya. Tapi setelah milih-milih, setelah ngobrol dan diskusi sama orang tua, akhirnya milihnya di Jogja. Dan makanya kita ketemu kan, Bang. Berarti Mas Birawa ini pintar, keterima di UI, keterima di UGM. Kalau saya dulu UI ditolak, cuma UGM aja yang keterima. Tapi dulu ketika Mas Birawa masuk hukum UGM ya, fakultas hukum itu bisa, bagaimana sih reputasinya di kalangan siswa SMA ya? Ya. Apakah wah gitu atau biasa aja atau bagaimana? Kayaknya kalau dulu sebenarnya biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu, khususnya di angkatan gua tuh dan di kelas gua banyak yang belum tahu jurusan itu mungkin karena di kelas gua sendiri aja yang ngambil hukum cuma gua sendiri. Gak ada yang lain pada ngambil, ada yang coba ekonomi, akuntansi, ada yang ambil bisnis, ada yang ngambil kedokteran, yang paling banyak kedokteran sih, ada yang ngambil engineering juga, bahkan sampai ke Jerman kuliahnya S1-nya. Nah di situ yang ngambil hukum itu baru gua doang. Jadi mungkin pada saat itu jurusan yang belum terlalu ke blow up ya, kalau bahasa sekarang kan belum viral. Nah jadi dulu pertimbangannya karena hukum itu menarik aja sih, dilihat dari tata cara kita bisa memahami aspek-aspek dengan detail, ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sehari-hari kita. Nah itu kan semua ada di hukum itu, Bang. Awal muasalnya dari itu. Aku juga sih, pas zamanku itu hukum biasa aja di kalangan SMA. Bahkan di kalangan orang tua ya. Awalnya ibuku tuh nggak mau aku masuk hukum. Ngapain kamu masuk gitu, hukum? Bang? Itu kan hukum nanti kalau kamu jadi pengacara kan susah dapat perkaranya. Kalau dapat perkara kamu dapat uang, kalau lagi sepi ya nggak bisa dapat uang, nggak bisa hidup kamu. Gitu. Tapi akhirnya setelah ibuku cari tahu ya, nanya ke saudara-saudara gitu, akhirnya terbuka. Akhirnya merestui. Iya, Bang. Gitu. Akhirnya alhamdulillah keterima di hukum UGM. Jadi sama sih, waktu itu di zaman aku juga belum wah lah hukum. Nah, kan akhirnya Mas Birawa masuk Fakultas Hukum UGM. Nah, terus keinginan untuk jadi advokatnya itu lawyer ya, bahasa kerennya ya. Advokat atau lawyer ini tuh dari kapan, Mas? Dari ketika sejak masuk atau kapan mulai pengen jadi lawyer? Itu sebenarnya justru setelah lulus dari S1, Bang. Berarti lanjut S2 ya? Lanjut S2, bukan pas di kuliah S1 kepikiran di lawyer. Karena kenapa, Bang? Dulu kan dari keluarga nih, bokap itu kan ASN, kerja di Kemenlu. Diplomat berarti diplomat ya, dan nyokap kan polwan, polisi. Jadi belum pernah ada yang mendalami profesi advokat atau lawyering sama sekali. Jadi kita nggak punya referensi nih dari awal. Sorry, saya potong. Ya. Tadi S1-nya berapa lama? Dari kapan sampai kapan? Dari 2011 sampai tahun 2015. 4 tahun, Bang. 11 sampai 15 ya. Lulus, terus tadi mau S2 tadi ya? Habis itu S2 langsung lanjut di tahun 2015 September di Prancis, Paris. Di Prancis. Keren ini ya. Ini inspirasi. Jadi jangan meskipun tadi ada pengalaman tradisi tadi di 70, tapi buktinya Mas Birawa ini bisa bersinar gitu. Bisa bersinar, S1-nya di FAUGM, lulus di Prancis. Berkat di bimbingan mana? Semua. Pas. Di Prancisnya itu di Université Paris 1 Panthéon Sorbonne di kota Paris ya. Itu universitas keren itu ya.
adik-adik. Jadi dicontoh ini. Gitu. Terus di S2-nya berapa lama tuh? 1 tahun 10 bulan sih bang. Jadi 1 tahun 10 bulan. Bukan 10 bulan aja. 10 bulan Jadi aja. bulan September sampai bulan November. September sampai bulan Mei 2016. Oke. Akhirnya disitulah ada keinginan untuk jadi lawyer ya? Ya, jadi di sana bang ceritanya gini, karena dulu kan di kampus itu ada apa ya, influence yang cukup besar dari profesi bokap kan diplomat. Makanya salah satu pilihan yang gua ambil pribadi untuk konsentrasi kan ada konsentrasi kan di kita semester 5 tuh gua ambil HI hukum internasional. Karena memang pada saat itu dari segi lingkungan buku-buku yang gue baca atau buku-buku yang disediakan oleh bokap di rumah itu banyak yang berbau tentang hubungan internasional, politik internasional dan lain-lain. Nah, tapi pas lulus waktu itu langsung dapat kesempatan kuliah di Prancis. Di bulan Februari tahun 2016 itu gue sempat dapat pengalaman bang. Jadi ditawarkan untuk magang di kantornya dosen gue, profesor gue di Sorbonne. Oke, itu paralel berarti ya? Itu paralel. Jadi waktu itu kita lagi persiapan tugas akhir kan buat wisuda. Bulan Februarinya itu kebetulan profesor ini yang ngebimbing tugas akhir gue bang di Sorbonne waktu itu. Nah jadi waktu itu gue lagi nulis tentang hukum persaingan usaha EU dan beliau itu partner di salah satu law firm di Paris. Nama kantornya itu Ashers LLP. Yang membidangi hukum persaingan usaha. Jadi beliau partnernya di sana. Akhirnya waktu itu dikasih kesempatan ke sana magang sambil kalau saya mau revisi atau bimbingan bisa langsung ke beliau kan di kantornya. Di situ barulah mengenal profesi lawyer dan tata cara kita kerja, ruang lingkup, environment kita kerja di law firm. Di situ baru ngerasa kok asik ya, kok ternyata ini profesinya itu menarik banget. Di sana kita bisa belajar yang seluk-beluk teknikal dari industri apapun, khususnya tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, apapun yang berlaku tentang hal-hal yang kita jalankan sehari-hari. Di situ kita bisa memahami itu akhirnya. Dan apa yang kita pelajari selama ini mungkin dari 4 tahun S1 terus kemudian 1 tahun S2 bisa diimplementasikan, kita bisa praktekkan secara langsung dan kita nyambung akhirnya. Disitulah ada timbul kenyamanan dari profesi lawyering itu. Tapi karena itu kan masih pengenalan ya bang. Yang benar-benar jadi gong untuk gua melanjutkan profesi lawyering ini adalah setelahnya. Jadi waktu itu cuma dikasih kesempatan internship tuh 3 bulan. Jadi dari Februari terus sampai April. Jadi 3 bulan. Mei itu gue wisuda bang S2. Nah setelah wisuda S2, profesor yang sama nih yang memberikan gue kesempatan buat magang di situ nanya, Birawa kira-kira ini dalam bahasa Prancis ya, tapi gue translate in bahasa Indonesia. Birawa setelah ini mau apa rencanamu? Wah belum tahu Prof, paling setelah ini ya sisa waktu sebelum pulang jalan-jalan dulu, habis itu pulang. Oh jangan, kalau bisa nanti kamu coba apply di Summer Associate aja di law firm di Paris. Ya setelah itu baru setelah kamu selesai mau pulang ke Indonesia silakan, kalau mau lanjut kerja di sini juga silakan, karena itu banyak yang mencari lowongan untuk kerja di law firm, jadi intern associate atau trainee associate di sana atau asisten lawyer di sana selama waktu summer. Jadi kan kalau summer itu banyak yang liburan ya lawyer-lawyer, jadi mereka butuh tenaga tambahan buat nge-support kerjaan di periode itu. Akhirnya oke deh, saya coba Prof. Dan waktu itu profesor gue memberikan surat rekomendasi dan akhirnya gue apply itu bang. Tapi ternyata nggak semudah itu juga. Karena kan di situ posisinya gue kan warga negara asing ya bang. Orang asing ya bisa dianggap double minority lah. Bukan warga negara Prancis, bukan warga negara EU juga, dan di sana bahasanya pun juga bukan bahasa prinsipal yang kita pakai sehari-hari, yang kita pakai karena kan itu kan legal French waktu itu. Jadi dari 127 kantor hukum yang gue coba apply bang by email. 127 itu by email tuh kan di Paris itu banyak banget law firm bang. Ada banyak varian juga, ada yang small structure, medium structure, dan yang very big structure juga. Tentunya yang di Ashers LLP yang gue magang itu very big structure bang, karena Ashers LLP dia law firm dari Inggris yang punya kantor cabang atau affiliated firm di Paris. Nah di situ gue coba
apply 127 email yang gue kirim waktu itu bang, total sekitar hampir 1,5 minggu, hampir setiap hari itu bang. Kita riset kirim. Cuma dipanggil 3 Oke. buat interview Oke. dan akhirnya diterima 1. Dan itu kantornya di NHT Avoka di Paris. Itu law firm yang small to medium structure, cuma ada 20 lawyers. Tapi membidangi hukum komersial, transaksi dan juga commercial litigation. Waktu itu pas mulai magang di sana, disitulah gue diceburin bang ke dalam praktek yang dimana nggak ada introduction, nggak ada persiapan, nggak ada ini ya kalau kayak gini cara kita, langsung kerja di waktu itu. Dan mau nggak mau kita harus memaksakan diri buat menyesuaikan. Tapi ternyata lama kelamaan akhirnya enjoy juga, soalnya kita bisa tahu ternyata lawyering tuh kayak gini. Ternyata kita punya kemampuan untuk membantu orang loh. Kita itu diberikan kewenangan untuk assist suatu kebutuhan, suatu project yang tanpa adanya peran kita, itu project nggak jalan. Hal-hal sekecil itu. Dan yang paling mengesankan adalah kita bisa berinteraksi secara langsung dengan banyak orang. Entah itu dengan klien, entah itu dengan teman-teman profesi penunjang lainnya seperti notaris, atau dengan konsultan bisnisnya, atau dengan kuasa hukum yang lain tapi ada di negara yang berbeda dari Prancis. Di situ gue langsung melihat bahwa kok profesi ini ternyata dinamis banget, super seru, karena kita bisa menggunakan secara langsung, mempraktekkan secara langsung apa yang kita pelajari di kampus dulu di kehidupan nyata. Dan sejak saat itu ya setelah nyaman dan juga termotivasi dengan pekerjaan yang gue terima dan gue kerjakan, timbullah momentum di mana gue harus memilih. Karena waktu itu di bulan Oktober akhir ya, itu kontrak gue selesai bang. Jadi gue 2016 tadi ya? Gue dikasih kontrak dari bulan Mei 2026 sampai bulan Oktober, karena November itu bisa habis. Bisa habis. Gue harus memilih apakah tetap melanjutkan kerjaan di Prancis, karena waktu itu partner Noemi Huchetran yang mempekerjakan gue di Prancis itu bang, di law firm Summer itu, nanyain, Birawa gimana, kamu mau lanjut gak? Karena kita juga masih perlu supportmu di sini, dan kalau memang memungkinkan kita akan panjang kontraknya, atau pulang ke Indonesia. Dan akhirnya setelah merenung, setelah melihat opsi-opsi yang ada, akhirnya gue milih pulang ke Indonesia bang. Dan saat gue pulang ke Indonesia, disitulah keputusan yang muncul, akhirnya gue balik ke Jakarta untuk jadi lawyer. Dan sejak itu ya gue play lah di law firm. Udah mulai play di law firm, dapat juga law firm di Jakarta waktu itu, pertama di kantornya Bahrain Partners. Habis itu gue langsung lanjut di ABNR, Ali Budardo Nugroho Resodi Putro, sampai tahun 2022 kemarin resign, baru di tahun 2022 establish kantor Badranaya Partnership. Kurang lebih itu jalannya bang. Luar biasa ya, S1 FOGM, S2 di Prancis, tadi sempat kerja di kantor hukum di Paris, kan? Lalu ke Bahar and Partners, dan terakhir ABNR ya, itu law firm ngeri semua itu. Nah, sebelum kita ke sana ya, kita intermezzo dulu. Tadi kan karena Mas Birawa ini sudah pernah bekerja di Prancis, kuliah di Prancis, berarti kan bisa bahasa Prancis ya. Coba ke kamera, aku pengen Mas Birawa menyapa siswa, guru, alumni 70 dengan bahasa Prancis. Silakan Mas. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Birawa, je suis avocat à Jakarta et j'accueille tout le monde, les anciens ainsi que les amis du SMA Negeri 70 à venir visiter notre cabinet d'avocat qui se situe à Menara Raja Wali, 8e étage, Jakarta Selatan, Jakarta du Sud. Merci beaucoup. Mantap. Ini inspirasi banget nih. Oke, tadi udah intermezzo, kita kembali ke serius lagi. Jadi kan tadi akhirnya Mas Birawa ini udah mantep lah ya di jalan lawyering ini. Kalau di lawyering itu ada nggak sih Mas pembidangan pengkhususannya? Kalau di dokter kan ada ya, dokter anak, dokter spesialis apa. Kalau di lawyering itu ada nggak spesialisasinya? Dan Mas Birawa ini spesialis di bidang apa kalau ada? Sebetulnya itu pas kita lulus dari sarjana hukum dan kita mau membidangi profesi lawyer, advokat,
saat kita jadi advokat itu belum ada kekhususan tertentu. Jadi kita menjadi advokat ya udah sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat aja. Tapi seiring berjalannya kita menjalankan profesi ini, kita mau nggak mau akan dituntut untuk membidangi suatu khususan atau spesialisasi. Dan itu memang hanya bisa dilakukan dengan jam terbang dan pengalaman. Misalnya kalau dari gue pribadi Bang, gue itu spesialisasinya di bidang corporate dan M&A, Corporate lawyer ya? transaksi komersil, dan bahkan gue jarang banget sidang di pengadilan Bang. Kan mungkin kalau sana kita melihat profesi lawyer atau pengacara, pasti kesan pertamanya adalah wah sidang di pengadilan, wah kita ngurusin sengketa, wah kita ngurusin dispute nih, kita harus negosiasi dengan counterpart, bla bla bla. Itu salah satu bidang lawyer yang mungkin ada saat ini di Jakarta. Tapi sebenarnya profesi lawyering itu banyak banget Bang, kekhususan spesialisasinya. Dan itu sebetulnya hanya bisa kita capai dengan beberapa hal. Misalnya dengan berapa seringnya kita menangani transaksi-transaksi atau proyek khusus tersebut atau kerjaan-kerjaan yang sifatnya itu spesialis di bidang itu. Tapi sebetulnya kalau seandainya kita memang mau membidangi spesialisasi hukum tertentu itu juga ada asosiasi dan sertifikasinya sebetulnya. Contoh misalnya kalau seandainya kita mau ambil spesialisasi hukum di bidang hukum pasar modal, kita harus menempuh ujian dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh HKPM. HKPM adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan kebetulan kami juga anggota dari HKPM. Kita sudah mendapatkan sertifikasi dan keanggotaan dari HKPM dan juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan itu. Itu salah satu contoh aja Bang. Tapi kalau misalnya kita juga mau misalnya spesialisasi di bidang bankruptcy and suspension of debt payment PKPU ya, kita juga bisa mengambil sertifikasi yang diselenggarakan oleh ASPI atau Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Itu juga bisa. Ada juga berbagai macam sertifikasi dan juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai banyak penyelenggara ya, dengan sertifikasi dan juga spesialisasi khusus untuk bidang hukum tertentu. Tapi kembali lagi kalau kita memang mau menilai diri sebagai spesialis atau ahli dari bidang hukum tertentu, maka itu hanya bisa dijawab dengan pengalaman yang kita dapatkan Bang ya, dari berpraktek. Ada juga banyak lawyer-lawyer yang mungkin bukan satu ahli di bidang satu hukum aja, tapi ternyata dia menguasai banyak bidang Bang. Ada lawyer yang mungkin dia ahli di bidang litigasi, tapi juga dia juga paham masalah pertanahan, dia juga paham masalah tentang jasa keuangan yang ada di bawah naungan OJK. Namun kalau memang kita mau benar-benar menjadi spesialis, kita akan sangat sulit untuk tetap menjaga expertise dari bidang-bidang lain. Kalau misalnya kita benar-benar mau khusus pada suatu bidang. Oke, berarti tadi kesimpulannya ini awalnya ketika sudah jadi sarjana hukum, nanti kurang lebih tadi ada corporate lawyer, habis itu ada nanti lawyer litigasi ya tadi yang ke sidang-sidang ke pengadilan. Tapi nanti selain itu ada bisa lagi ngambil pengkhususan atau sertifikasi lagi ya. Tadi berdasarkan keinginannya apa? Tadi ada kurator tadi ya disebut ya. Kurator, ada tadi konsultan pasar modal ya tadi di HKPM dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, jadi kalau di corporate lawyer ini tadi ya, Mas Birawa, jadi gampangnya kliennya Mas Birawa ini kebanyakan perusahaan ya, korporasi ya. Betul. Kan namanya aja corporate lawyer ya. Berarti lawyer korporasi, kliennya kebanyakan perusahaan. Perusahaan, betul. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ya mungkin alumni 70 di sini punya perusahaan, mau datang itu bisa ya konsultasi ke Mas Birawa ya. Sangat bisa. Dan kalau sana itu untuk alumni 70 itu kita free of charge buat konsultasi awal. Oke, untuk konsultasi awalnya free of charge ya. Oke. Sekarang kan kita ada di kantor Mas Birawa nih. Berarti Mas Birawa sudah punya kantor. Mas Birawa tadi angkatan 2011, berarti umurnya berapa sekarang? Kalau di tahun ini itu 30. Nanti tahun depan 31, Bang. Oke, berarti masih sangat muda ya. Masih kepala 3 ini sudah punya umurku kantor. relatif, Bang. Oke, jadi ini inspirasi juga nih, masih muda sudah berani punya kantor dan di daerah Mega Kuningan, Menara Raja Wali, luar biasa. Nah, ini keinginan untuk punya kantor itu sejak tahun berapa dan gimana ceritanya, Mas Birawa? Sebetulnya itu keinginan punya kantor memang tercetus setelah pulang dari Prancis, Bang. Tapi itu nggak sendirian. Dulu salah satu partner pendiri kantor ini namanya Mang Atodun Alo, angkatan gue juga Bang di 2011. Pas gue balik dari Prancis, dulu itu masih banyak kebimbangan ya Bang. Apakah
lawyering walaupun udah dapat pengalaman di kantor law firm atau lanjut sesuai dengan profesi bokap waktu itu ke Kementerian Luar Negeri atau ke profesi yang berkaitan dengan organisasi internasional. Tapi setelah diskusi dengan banyak pihak, akhirnya cuma ada satu orang bang yang benar-benar yakin dan justru ngedukung gue jadi lawyer bang, yaitu partner gue ini di Mangata ini. Dia waktu itu udah waktu gue di Prancis, dia udah kerja duluan di Jakarta di kantor Ninjo and Associates. Dan pada saat itu ya pas gue balik dia yang ngebantu banget buat gue persiapan seleksi di law firm. Jadi kita itu dulu pas gue udah mau ujian di law firm buat seleksi kan ada ujian tertulisnya, habis itu interview, dia yang ngebantuin dari awal sampai akhir, sampai akhirnya gue dapet kerjaan. Waktu itu kita hampir setiap sore itu di Lucky Cat. Lucky Cat. Ya, karena kan kantornya di Paspes ya? Ya, Paspes. Kantornya Nindo Associates kan di Edge Tower waktu itu. Oke. Jadi ya gue seharian di Lucky Cat aja belajar dan segala macam. Pas akhirnya udah after office, Atta pulang ya kan, akhirnya dia nongkrong di situ dulu. Kita nongkrong tuh sampai malam. Akhirnya dia ngasih materi, ngasih banyak reference buat belajar, ngasih buku-buku buat gue baca. Karena kan waktu itu, karena yang gue pelajari di Perancis mungkin agak beda dengan materi ujian seleksi di Indonesia ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri kan. Dan di situ yang banyak kebantu tuh Atta. Nah tapi setelah gue kerja nih bang, udah dapet kerjaan pertama nih di law firm di Jakarta. Kita juga punya cita-cita. Waktu itu sempat tercetus ide, Bir yuk kita, kalau misalnya kita bareng-bareng lawyering, kita bikin kantor yuk. Wah ayo banget. Kita siap banget. Nah, tapi pada saat itu kita masih merintis ya, kita masih entry level dua-duanya, kita juga masih mengambil kesempatan buat bekerja sebanyak mungkin dan mengambil pengalaman sebanyak mungkin. Akhirnya kita nggak mau langsung bikin kantor bang. Tapi pada saat itu ketika kita merasa siap dan ketika kita merasa sudah waktunya, baru kita bikin. Makanya waktu itu bang kita kerjanya ya udah di kantor masing-masing. Kita kerja maksimal, kita coba serap dan adopt pengalaman sebanyak mungkin. Akhirnya pas waktu tahun 2022 awal itu kita ngerasa kok ini momentumnya pas ya. Karena waktu itu kan juga COVID lagi tinggi-tingginya, tapi mulai landai itu grafiknya kan bang. Ya udah deh kita setelah banyak diskusi, setelah banyak persiapan internal, akhirnya kita ngerasa tahun 2022 itu tahun yang pas untuk kita launching dan bikin kantor sendiri. Dan akhirnya di tanggal 2 Februari 2022 ya 22 ya kantor Badan Partnership kita resmikan di sini bang. Waktu itu ketika mendirikan kantor ya, hambatan dan kendalanya apa sih? Ya, apakah modal atau ada hambatan kendala lain gitu? Ya sebenarnya kalau seandainya hambatan itu pasti banyak bang. Kita juga waktu itu walaupun kita juga punya pengalaman dari kantor masing-masing ya kan, kita at least sudah kerja 6-7 tahunan lah bang sebelum kita launching tuh. Hambatan pasti ada dan banyak sekali bang sebetulnya. Tapi yang kita lakukan adalah bikin kantor itu kurang lebih sama kayak naik gunung. Emang kalau kita naik gunung tuh di awal kelihatan kesannya berat banget bang, kita harus nanjak. Tapi strategi kita adalah kita progresnya itu step by step. Jadi nggak tiba-tiba langsung kayak gini, jebret. Kita pertama-tama itu persiapan buat administrasinya, kita persiapan buat SOP-nya, kita persiapan buat struktur SDM-nya misalnya bang. Dan juga kita persiapan buat strategi bisnisnya, karena kita walaupun kita ini lawyer bang, advokat, kita kan penyedia jasa ya, jasa hukum bang. Tapi kita mencoba untuk memahami dan memisahkan antara lawyering sebagai entitas jasa, sebagai penyedia jasa, sama law firm sebagai entitas bisnis. Waktu itu kita memaksakan diri untuk memahami itu, karena kembali lagi kita punya keinginan untuk mengelola suatu kantor yang profesional, tapi juga punya fundamental bisnis yang kuat. Itu untuk mencapai itu ya sangat-sangat berat bang. Gue juga nggak bisa bohong, semua ini pasti nggak terjadi secara instan. Tapi kembali lagi ke contoh analogi tadi bang, ya ini kita anggap sebagai naik gunung. Jadi kita step by step, kecil small progress ya, small steps tapi progress. Dan akhirnya sekarang kita udah mau jalan 3 tahun, di 2025 besok kita 3 tahun, dan akhirnya
jadilah Badranaya Partnership seperti sekarang. Oke. Jadi yang bisa aku tangkap tadi hambatan dan kendalanya tuh lebih ke apa ya? Bagaimana tadi proses untuk mencapai milestone dari satu milestone ke milestone lain tuh yang berat ya tadi ya. Betul. Tapi kembali lagi Bang, kalau sana kita jalankan bareng-bareng dengan partner yang tepat ya, dengan lingkungan dan support yang tepat, ya sebenarnya hambatannya itu hampir nggak terasa sih Bang. Karena kita kan sambil menikmati progresnya, kita kan enjoy the journey ya, bukan destination ya Bang. Oke. Sepakat. Nah, tadi kan kalau Mas Birawa itu lebih ke corporate lawyer ya, Ya. dengan spesialisasi sudah disebutkan tadi. Ya. Nah, ketika akhirnya Mas Birawa mendirikan Badanaya, ada nggak sih Mas perbedaan spesialisasi antara Mas sendiri sebagai individu advokat personal Ya. dengan akhirnya pas sudah jadi Badanaya nambah lagi nih spesialisasinya. Ya. Kalau ada di share dong gitu ke pemirsa biar tahu. Iya, sebenarnya kalau kita ini di Badranaya Partnership ada 3 partners. Aku, Mangato Tringgalo yang partnerannya, yang kedua yang kita sangkatan, sama yang ketiga itu namanya Sony Hutayan. Kami bertiga punya spesialisasi yang berbeda-beda. Kita punya fokusan yang berbeda-beda. Kalau aku pribadi, memang spesialisasinya di hukum M&A, corporate law, dan juga di commercial transactions, finance and banking. Sedangkan kalau misalnya Atta sendiri, dia itu head litigation di kantor. Jadi yang berkaitan dengan commercial litigation, Sidang-sidang sidang kepengadilan ya. perdata, pidana, arbitrase, TKPU dan kepailitan, itu semua. Kepolisian juga ya. Kepolisian juga, Bang, pidana juga, itu semua ada di naungannya Atta. Nah, yang terakhir ada capital markets. Nah, capital markets ini ada di bawah spesialisasinya Sony Hutayan. Karena dulu beliau itu sebelum gabung di Badranaya, dulu sempat jadi head di UOB Kai Head Sekuritas, jadi perusahaan sekuritas di Jakarta. Tadi kan menarik ya, Mas Biro berkali-kali nyebut partner saya. Nah, ini tuh di law firm tuh partners itu apa sih? Apakah sejenis pemegang saham kah? Direksi atau bagaimana? Coba dijelasin Mas. Itu struktur di law firm tuh ada apa aja? Partners atau sama apa lagi? Kalau partners itu bahasa Indonesianya mungkin kita bisa lihat sebagai teman serikat ya, atau persero di beberapa bentuk yang lain. Jadi mereka itu adalah nama-nama yang tertuang dalam akta perusahaan. Ya istilahnya owner lah. Owner ya. Kalau sana di PT Perseroan Tebas Trust kita mengenal namanya pemegang saham. Nah, kalau seandainya di firma hukum, kalau kita bentuknya firma, kita mengenal sebagai partners. Dan karena mereka yang tertuang di dalam akta. Kalau dari struktur sendiri, sebetulnya itu variatif. Setiap law firm itu mungkin punya struktur yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya sih, paling atas itu ada partners, ya, ada equity partners, mereka yang tergabung dalam akta. Ada juga non-equity partners, partner juga, tapi nggak masuk dalam akta, jadi sesuai gaji aja. Baru nanti di bawahnya associate. Associate ini juga ada banyak kategori, ada senior associate, mid level associate, junior associate. Terus baru yang ke berikutnya itu di bawahnya lagi ada trainee associate atau asisten lawyer pas kita pertama kali lulus dan kita kerja di law firm. Dan yang paling akhir adalah intern atau paralegal lah istilahnya. Yang magang-magang tuh intern berarti ya? Intern ya. Magang ini kan bisa 2 klasifikasi kan, ada magang buat yang masih mahasiswa atau magang juga buat yang udah lulus. Gitu. Tapi secara umum sih strukturnya seperti itu. Berarti kalau tadi associate tadi ya, associate itu lebih ke staffnya yang menjalankan roda-roda law firm ini ya? Jadi associate itu mereka lawyer juga, tapi yang kita persiapkan, kita latih, dan kita bimbing untuk jadi partners. Karena mereka nanti yang akan duduk bersama kami, jajaran partners di kantor Badranaya Partnership. Di luar struktur itu berarti kalau saya tangkap ini struktur yang dari partner sampai associate kan ini sebisa mungkin advokat ya? Sebisa mungkin. Nah, ada nggak sih yang struktur yang non advokatnya gitu untuk membantu ada teknis dan administratif? Ada. Kalau dari bentuk Badranaya Partnership sendiri kita ada yang di luar lawyers, itu adalah tim administrasi. Mereka yang membantu dari segi administrasi kantor, manajemen kantor, dan juga finance and accounting. Jadi dan juga general affairs ya. Jadi 3 poin itu yang nge-support kantor, istilahnya di backbone kantor dalam kegiatan sehari-hari. Ketika law firm itu dengan lawyersnya menyediakan jasa hukum kepada klien-klien, nah tapi tim internal ini, tim administrasi tadi, mereka yang membantu internal kantor kita agar bisa nge-support tim lawyers yang menyediakan jasa hukum tersebut, Pak. Kita udah di penghujung ngobrol-ngobrol kita nih ya, sebelum nanti kita keliling kantor ini. Nah, di sesi terakhir ini
kami ingin nanya ya pesan-pesan lah, wejangan dari Mas Birawa. Pertama ini kami minta wejangan Mas Birawa untuk siswa 70 ya, Ya. yang mau nanti mengambil kuliah di Fakultas Hukum, ada nggak Mas wejangan buat mereka? Silakan. Ya. Tapi kalau wejangan itu nggak ada yang partikular, nggak ada yang khusus. Tapi kalau kita bisa sharing ya, pesan buat teman-teman siswa yang nantinya akan melanjutkan jenjang studi lebih lanjut, kita nggak akan pernah tahu apa yang kita suka, apa yang cocok nih dengan yang kita akan tekuni ke depan selama kita nggak mencoba. Contohnya aku sendiri nggak akan mungkin bisa tahu dan cocok dengan profesi lawyer pada saat itu kalau nggak mencoba untuk magang nih di kantor law firm. Karena pada sebelumnya itu ya belum terlalu familiar lah dengan profesi ini. Sama pula dengan profesi-profesi yang lain, karena kembali lagi setiap orang itu pasti punya cita-cita yang berbeda dan keinginan atau kenyamanan yang berbeda-beda. Jadi selama kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu, dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena siapa tahu di balik ketakutan kita justru ada potensi yang luar biasa untuk mencapai dan meraih cita-cita kita. Itu sih, Bang. Baik. Kemudian pesan tadi kan Mas Birawa ini sempat ya kuliah di Prancis ya, S2-nya di luar negeri gitu. Pesan-pesan bagi alumni ya yang mungkin ingin lanjut studi lagi S2 gitu atau khususnya ke luar negeri, ada pesannya? Ya, Mas. sebenarnya sama sih. Dulu tuh kok aku mau lanjut di Prancis karena kebetulan sudah menguasai bahasanya, karena dulu sekolah di sekolah Prancis ya di Senegal. Tapi kembali lagi nggak ada kampus yang salah dan nggak ada jurusan yang salah. Selama kita melihat bahwa dengan melanjutkan studi di luar negeri itu dapat menunjang karir kita di Indonesia atau dimanapun kita bekerja, itu go ahead, bisa kita lanjutkan. Tapi kembali lagi, ini bukan berarti S2 itu juga suatu kewajiban, karena rata-rata Bang, partners yang sudah senior di law firm yang besar di Jakarta banyak yang nggak S2 Bang. Betul. Banyak yang nggak S2. Tapi kalau memang itu keinginan dari kita pribadi untuk melanjutkan S2 dan itu pun di luar negeri, itu sangat-sangat memungkinkan untuk membantu profesi dan kerja kita di Jakarta. Tapi kembali lagi Bang, ini catatan terkait S2 ya. Karena banyak yang mungkin menilai apakah S2 di luar negeri itu bermanfaat atau akan pakai nih pas kita balik lagi ke Indo. Kalau dari pengalamanku pribadi ya Bang, sebenarnya nggak terlalu banyak kepake. Oke. Malah justru kepakainya itu pengalaman kerja di luar negerinya. Oke. Karena waktu itu kan gue sempat selain S2 di sana kan ada sempat pengalaman kerja ya Bang ya. Pas magang di kantor profesor, terus habis itu magang di law firm di Paris pas setelah lulus, setelah wisuda. Justru yang gue pakai sekarang, yang paling membekas ya, yang menjadi core fundamental gue untuk menyediakan jasa hukum klien-klien, itu adalah pengalaman yang gue dapatkan saat bekerja Bang. Oke. Kalau untuk materi kuliah saat S2 sih sebetulnya itu normatif ya. Dan sebenarnya siapapun bisa mempelajari itu, nggak akan jadi penghambat. Tapi yang menjadi game changer-nya adalah pengalaman saat dulu kerja. Oke. Jadi kalau saya teman-teman ada yang melanjutkan kuliah di luar negeri, S2 di luar negeri, jadi selain hanya kuliah, tapi kalau ada kesempatan bisa bekerja di sana itu pasti akan lebih baik lagi. Oke. Pesan terakhir. Karena Mas Birawa ini pendiri ya dan pemilik dari kantor hukum Badanaya Partnership. Ya. Ada pesan dan wejangan Mas gitu untuk alumni yang ingin mendirikan kantor hukum. Silakan Mas. Kalau sebenarnya sih aku pribadi sih banyak dapat wejangannya dari Bang Nasyad ya, selaku senior lawyer dan sudah punya kantor sendiri jauh lebih awal daripada Badanaya Partnership. Tapi mungkin dari hal-hal yang aku pelajari dari Bang Nasyad dan banyak senior-senior lainnya yang sudah mendirikan kantor, yang paling penting adalah jangan ragu. Kalau ada teman-teman senior-senior dan rekan-rekan lainnya yang ingin mendirikan kantor hukum, langsung didirikan aja. Karena pastinya semua akan terpenuhi, semua akan datang nih seiring berjalannya kita menjalankan kantor tersebut. Either itu klien, either itu associate, either itu tim support yang akan membantu administrasi kantor, either itu jaringan. Karena selama kita nggak mengambil keputusan dalam mendirikan, hal-hal lainnya yang akan kita butuhkan nggak akan pernah terkumpul. Jadi yang paling utama adalah tekad tadi, keputusan untuk mengambil keputusan mendirikan kantor dan kehilangan keraguan atas hal-hal yang membuat kita mungkin banyak pikirannya.
banyak thoughts yang justru membatasi keputusan kita untuk mendirikan kantor itu sendiri. Baik, itu sesi ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan. Habis ini kita keliling Siap, banget. kantor ya, karena acara ini gerebek, kita mau gerebek isi kantor yang lainnya ya. Digerebek dadakan. Oke. Terima kasih teman-teman Yuk, semua. kita ikutin keseruan gerebek kantor ya, keliling kantornya Mas Birawa. Siap. Oke, kita kembali lagi ya ke gerebek kantor alumni 70. Masih bersama Mas Birawa ya selaku tuan rumah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya di ruang meeting di belakang. Sekarang kita mau keliling ke bagian kantor lainnya. Jadi monggo Mas Birawa untuk memandu kami ya. Siap, Dan menjelaskan ruangannya. Ini berarti resepsionis ya? Ini ruang resepsionis. Jadi kalau ada tamu datang, biasanya kami sambut di sini dulu. Ya, ini ruangannya cukup sederhana ya, tapi alhamdulillah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita untuk menyambut tamu. Ada tamu datang. Di sini juga ada foto para partners. Oke. Saya, Mangata, dan Sony. Ini ada beberapa plakat-plakat kami. Jadi selamat datang di kantor Badranaya. Lukisan Semar, dan ini logo kami. Oke. Oke? Kita Langsung lanjut masuk. Oke, jadi ini ruang resepsionisnya. Kalau kita lanjut ke sini. Nah. Ini ruang utama kami. Oke. Di sini teman-teman associates bekerja, masing-masing punya cubicle-nya, punya space-nya. Total di sini kita ada 10 ya. 10 associate. 10 associates ya, masing-masing terdedikasi dengan pekerjaan yang diberikan oleh partners. Dan biasanya mereka kalau sana diskusi bisa di sini, bisa di ruang meeting juga. Oke. Ada alumni 70-nya? Alumni 70 kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Ya, Oke. tapi kita sangat-sangat siap kalau ternyata ada alumni 70 yang mau lawyering terus Amin. mau cari pengalaman di sini, Amin, itu bisa amin. banget. Amin. Tapi ini ruangan tengahnya teman-teman associate bekerja, ada ATK, di situ ada pantry kecil ya. Oh, itu ada mesin Macam-macam kopinya ya? Ada mesin Jadi kopinya kalau mau juga. kopi bisa di situ? Bisa banget. Bisa banget. Oke. Sekarang Oke. kita lanjut ke ruang berikutnya. Oke. Nah, Nah, ini ruang apa nih, Mas? ya. Jadi ini ruang partners. Oke, ruang pimpinannya ya? Tempat kita bekerja di sini. Oke, Kalau aku oke. pribadi kerja biasanya di sini. Oke. Ini mejaku, mejanya Mangata, partnerku, mejanya Sony, partnerku yang kedua. Oke. Situ. Berarti tadi kan Mas Birawa ngomong ini ruang utamanya. Sebenarnya Ya. salah, berarti ini ruang utamanya dong? Enggak, kalau kita ruang utama tetap di tengah. Oh, tetap di tengah? Karena justru semua bisa terwujud karena teman-teman associates. Oke, bijaksana sekali. Tanpa jasa associate, ini nggak akan berkembang ya? Nggak akan berputar ya? Karena kan mereka juga rencananya setelah udah berkembang, di associates kita harapkan bisa duduk bareng kita di susunan jajaran partners. Oke. Ini view apa nih, Mas? Mega Kuningan ya berarti? Ini Mega Kuningan ya, ini bundarannya. Oke. Ini Ritz-Carlton ya kan, itu sebelah kita JW Marriott. Ya kan, itu seberang Oakwood. Jadi di sini bundaran Mega Kuningan. Oke, luar biasa ya. Jadi Ya. kalau stres nih pemandangannya hijau-hijau, itu pemandangannya Ya lumayan lah, gedung-gedung keren. dapat natural sunlight. Ya. Oke. Berarti apa lagi Mas nih yang mau dijelaskan dari ruangan ini? Paling ini ini aja lukisan sih. apa ya Mas? Kalau ini Paling sih lukisan kita, kemudian ini lukisan salah satu maestro dari Bali. Oke. Jadi kita itu cukup terkesan sama lukisan ini karena melambangkan Badranaya banget. Jadi ada doa dan harapan, ada makna di balik lukisannya. Oke. Karena kita itu menganggap Badranaya Partnership adalah gubuk kecil tuh. Oh, ini gubuknya. Ya, itu gubuknya, itu kantor Badranaya. Karena kita memang kantor yang kecil lah, Oke. maksudnya dari segi structure. Namun ladang padinya banyak. Jadi walaupun kita kantor kecil, tapi rezekinya doanya, atau Amin. doanya rezekinya biar banyak. Amin. Oh, ya, Kurang lebih seperti itu. Saya perhatiin tadi memang banyak lukisan ya, di ruang meeting ada lukisan. Di sini ada lukisan, itu juga Ya. di ujung ini ada dua ada lukisan juga. di situ ya. Gitu. Dan tiap lukisan ini punya filosofinya masing-masing ya. Ada filosofinya masing-masing ya, di balik setiap lukisan pasti ada makna dan doanya sih, Bang. Oke. Di situ. Jadi masing-masing lukisan kita ada maknanya dan ada doanya juga. Oke. Kalau ini dibungkus apa nih Mas? Yang mana? Oh, kalau ini toga advokat. Toga advokat. Jadi kalau buat sidang gitu ya, Kalau buat toga sidang, advokat. walaupun sidangnya kalau aku pribadi jarang kepake. Sama di sini ada apa ya? Ada buat pengurus agama tuh selendangnya. Oke. Jadi kebetulan kami bertiga ini lulusan dari Fakultas Hukum UGM semua. Oke. Dan kita bertiga tergabung di pengurus keluarga alumni hukum Gajah Mada Kahgama ya? sama Kriabang juga. Siap. Jadi ini Pesan sponsor nih. iya, aduh. Jadi ini toga kami biasanya kalau kita ada sidang pidana
Yang which is itu ya ada sih beberapa tapi nggak sebanyak portofolio klien-klien yang lain. Oke. Tapi at least kita sigap karena kan kami juga full service law firm. Jadi semua aspek dan bidang hukum bisa kami support dan bisa kami sediakan jasanya. Berarti luas kantor ini berapa, Mas? Kalau total itu pokoknya dari depan sampai sekarang kita 124,5 meter persegi. 124,5 itu sudah luar biasa ya. Iya. Pemirsa angkatan 2011 kan tadi masih 30 tahun, Disinilah. punya kantor di Mega Kuningan dan seluas ini, dan ini hitungannya private office gitu. Jadi udah bisa sejauh ini ya. Itu. Oke. Berarti ini statusnya masih nyawa ke building Ya, management kita ya? sewa. Kita Tiap bulan ya? sini ngelis per 3 tahun. Oke, per 3 tahun. per 3 Oke, tahun, oke. ya. Berarti ini sampai tahun nanti Kalau ini berarti kita tahun 2000 sampai 2026. Sampai Habis itu kita akan 2026. perpanjang lagi. oke. Pakistan. Oke. Oke. Baik, ini Semar ya. Ya, itu Semar. Kenapa yang dipilih Semar, Mas, untuk di sini? Jadi sebenarnya Badranaya Partnership itu kan agak sedikit unik karena sebagai law firm kita nggak pakai nama pribadi. Iya, Badranaya ya. Ya, kita nggak pakai Birawa Mangatta Sony and Partners. Kita awalnya itu mau membentuk suatu brand. Oke. Ya, jadi nggak ada nama pribadi. Nah, pas kita mencari brand itu, kita mencoba mencari nama yang mungkin cocok nih, yang pas untuk bisa menaungi kami bertiga. Akhirnya setelah riset, kita terpikirlah nama Badranaya. Nah, kenapa kita pakai nama Badranaya? Karena Badranaya itu sendiri ada dua unsur, dari segi simbolis dan filosofisnya. Oke. Nah, kalau dari simbolis, Badranaya itu ya Semar ini. Kayak Semar tadi yang ya. kita lihat di lukisan di depan, nanti bisa liatin lagi. Itu nama Badranaya itu nama kedua dari Semar. Oke. Nama lengkapnya Semar itu Ki Lurah Semar Badranaya. Oke. Nah, kenapa kita mengambil secara simbolis tokoh Semar atau tokoh Badranaya? Karena Semar itu di kisah-kisah pewayangan, walaupun dia itu dewa, tapi dia punya peran sebagai penasihat. Penasihat ya. Dia memberikan kebijaksanaan dalam punakawan ya, dan juga kepada raja-raja dan satria-satria di kisah pewayangan. Tapi juga Semar ini memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat di Pulau Jawa. Oke. Jadi dari situ kita melihat bahwa peran atau role-nya Semar ini itu sama, mirip seperti penasihat hukum atau advokat. Jadi kita melihat bahwa Semar itu memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, namun kebijaksanaan digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Oke. Di situ itu secara simbolis. Luar biasa. Tapi kalau dari segi filosofisnya, nama Badranaya itu ternyata terdiri dari dua kosakata Oke. dalam bahasa Sanskerta Jawa kuno. Oke. Pertama itu Badranaya terdiri dari kata bebodro, dan yang kedua itu noyo. Sedang bebodro itu artinya membangun fondasi yang kuat, fondasi dasar. Sedangkan noyo itu artinya dipercaya. Oke. Nah, dua kata itu yang menjadikan kata Badranaya menjadi filosofi kami dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kantor hukum atau sebagai lawyer. Bahwa kita sebagai lawyer, kita harus bebodro, kita harus punya fondasi yang kuat, dasar yang kuat, atau dalam arti lain, kita harus punya kompetensi, kapasitas, dan kemampuan. Tapi selain itu, kita juga harus noyo, yaitu dipercaya. Dalam arti lain, kita juga harus bisa memegang amanah dan juga integritas. Jadi, antara bodro sama noyo, ketika itu digabungkan, jadilah Badranaya Partnership. Oke. Di situ. Luar biasa ya. Jadi ini luar biasa nih Mas Birawa. Ini bukan hanya tadi persiapannya step by step dengan baik, tapi even hal kecil Iya. seperti filosofis aspeknya gitu, aspek simbolis tadi Iya. masih dipikirkan dengan baik ya. Iya. Gitu. Jadi ini luar biasa tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah keliling kantor juga. Berarti udah semua ya. Baru semua ini sisi aja sih ya, kantor udah masih kantor sederhana ditunjukkan. di Mega Kuningan Gitu. ya. Jadi mungkin kita sekarang bisa langsung ke penutupan ya, Boleh, Mas boleh. Birawa. Jadi Ya. kita balik lagi ke Kita bisa ke depan lagi. resepsionis. Kita ada kedatangan Ketua Biro Hukum. Oh, Sekarang ada penutupan. Oh, Luar biasa. di sana. Oke, let's go. Nah, Iya, oke. ini tadi lukisan Semarnya. Oke. Ini kuning ya. Kuning. Apakah ada aspek partai politik tertentu di kuning ini? Kalau aspek partai politik tertentu berarti semua warnanya harus kita hitung juga, Bang. Oh, oke, ini jawaban lawyering sekali ini ya. Jawaban lawyer yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya kenapa kita suka ini selain ada aspek Semarnya, tapi ini sebenarnya bukan kuning, Bang, tapi emas. Emas ya. Karena warna emas itu kita yakini dapat
menarik rezeki. Oke. Nah, Oke. gold. Itu Bang. Kita sudah bersama Ketua Biro Hukum Ikalumni 70, Kak Vivi. Nah, di sini ada kenang-kenangan ya dari Kak Vivi untuk Birawa dan Badranaya Partnership. Mungkin sebelum itu Kak Vivi ada yang ingin disampaikan ke Mas Birawa ataupun pemirsa? Oke, terima kasih banyak ya untuk nasihat yang sudah banyak dari tadi sudah berbincang-bincang sehingga banyak sekali hasil yang bisa kita peroleh dan kita petik sebagai gambaran untuk yang masih akan lulus, akan membuka kantor dan sebagainya, juga sebagai masukan-masukannya. Makasih banyak untuk Badranaya Partnership. Di sini ada sedikit kenang-kenangan dari kami Ikalumni dan kami dari Biro Hukum mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, Dengan untuk senang hati, Kakak. pencerahannya, Siap perintah untuk selalu. saran-sarannya untuk adik-adik kita yang nantinya mungkin akan menjadi sarjana hukum, bingung mau kemana, mau seperti apa, buka kantor seperti apa. Ya. Banyak sekali pelajaran yang kita ketik di tengah waktunya yang sibuk luar biasa, mempersingkatkan waktu untuk kita semua. Siap. Ya, Terima semoga kasih sukses Kakak. selalu. Terima kasih banyak Terima kasih. Kak Vivi, Bang Nasyad sudah Sama-sama. berkenan mampir. Terima kasih IKA Alumni 70. Oke. Dari Mas Birawa ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, kalau dari saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Vivi, Bang Nasyad, dan juga segenap pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 70 Jakarta. Di sini kantor Badranaya Partnership pintunya akan selalu terbuka lebar untuk rekan-rekan alumni semua. Dan jadi kalau ada teman-teman yang sedang main di daerah Mega Kuningan, please feel free untuk reach out, dan kalau saya mau main ke kantor, kita bisa siap menyambut dan menjamu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai kita bertemu kemudian di Siap. lain proker-proker selanjutnya. Ya, mungkin siap, nanti akan Kakak. bersedia untuk membantu Pasti, proker-proker Biro Hukum ya. Pasti. Terima kasih Oke, banyak terima Kakak. kasih Ya, banyak. makasih. Sukses selalu. Oke, buat semua alumni 70, ini Badranaya Partnership. Kalau ingin kontak atau tahu alamatnya ada di sini ya, bisa dilihat gitu. Nah, Di kita situ. di sini. Nah, kalau Biro Hukum juga, ini ada program-program kami nanti, salah satunya konsultasi hukum. Kalau mau berkonsultasi hukum ke kami ya, Biro Hukum ya, itu alumni Ada di ataupun sini. siswa, bisa ke alamat ini. Oke, sampai ketemu di episode lainnya dari Biro Hukum Ikalumni Terima kasih. 70. Dadah.